kita dapet nginep di Gaya Hotel. Dari depan kali, dari depan ya, dari depan. Jadi kalau menurut gue nih, ketika kita buka pintu, ini kan buka pintu, dia tuh karena dia kaca, jadi berasa luas gitu. Si ruangan tuh gue pikir gede banget gitu, ternyata dia adalah pantulan dari kaca. Jadi pas first impressionnya tuh kayak gede banget. Ini karena karena kita mau pulang jadi agak berantakan. Tapi kita ada beberapa video yang sebelumnya ya, pas kita datang. Ada lemarinya gede banget tuh. Lemarinya gede banget tuh. Terus di sini tuh ada kirain tuh buat naro pakaian kotor, taunya di sini tuh sendal. Tapi sebenarnya kayaknya bisa sih kalau mau dipakai mah ya. Isinya sendal. Kayak gini. Ini buat naruh sendalnya udah dipakai. Buat baju kotornya di sini. Nah ini bekas baju kotor. Terus dapat baju apa sih baju buat habis mandi di sini ya. Baju habis mandi 2. Terus sebelah sininya apa? Kimono. Kita dapat kimono 2. Terus sebelah sininya, nah sebelah sini tuh ada. Jadi kalau mau nyetrika di sini udah ada setrikaan. Ada mejanya, ada berangkas juga. Ada setrikaan tuh. Nah, iya. Ada setrikaan, ada berangkas, ada meja setrikanya juga. Beres lemari, kita masuk ke sistem. Sini sistemnya udah agak modern. Jadi di sini tuh ada sistem. Jadi kalau kayak gini, ini cuma satu sistem lampu yang nyala di kamar mandi. Hanya ada satu lampu. Jadi terus kalau kita klik yang 2 lampu, tuh nyala lagi. Ini kalau semua lampu dinyalain, nah makin terang lagi. Keren ya. Udah kekinian lah. Terus AC-nya pakai Daikin yang sistemnya udah sistem sentral, AC sentral gitu. Jadi dinginnya tuh rata. Kita 25, 23 aja udah dingin banget. Karena emang Bandung tuh dingin banget. Keren ya. Terus ini kamar mandinya. Nah, kamar mandinya tuh ada sistem buka tutup. Ini juga udah pakai elektrik. Ini kalau ini kita buka. Nah, ini berarti ntar segininya kebuka nih. Keren ya. Ini kalau nginepnya sama keluarga sih nggak masalah, tapi kalau nginepnya sama teman kayaknya memang harus ditutup. Masa ngeliatin temen? Nah, kan enak ya. Terus kalau mau ditutup lagi, udah tinggal klik bawahnya. Kan ada atas, ini bawah. Kita keluarin lagi. Sekali doang, udah tinggalin. Dia akan tutup secara otomatis. Kita bukanya. Nah, udah mau pulang. Dia harus sampai bawah dulu, biar sampai bawah baru kita buka ini. Dah. Oh. Sambil dia ngebuka, kita masuk ke yang lain. Nah, yang lainnya di sini nih. Di sini sebenarnya ada anduk. Kalau kesini nggak usah khawatir tentang anduk karena dikasih anduknya banyak banget. Ini ada anduk buat cuci tangan. Ini ada 2. Anduk buat cuci muka ada 2, anduk buat mandi ada 2, anduk buat keset juga ada. Terus toiletnya tuh toilet yang sistem semprot dari belakang. Ini plasnya ada 2 nih, plas pipis sama plas. Terus nah ini buat air panas ya. Pas datang tuh gue bingung kagak ada merah, kagak ada birunya nih. Udah kagak ada ya. Jadi kalau mau air panas tuh dipenuhin aja, ntar dia bakal panas. Tapi dia kecil segini aja udah gede gitu. Jadi kan kita pikir kan enggak, ini kalau dipenuhin banget kenceng banget. Tapi ternyata ketika dikencengin baru itu keluar air panasnya tuh. Nah tinggal dirasa-rasa, kurangin pelan-pelan seberapa air panasnya. Dan air panasnya alhamdulillah di sini stabil. Jadi kalau hangatnya segini udah rasa-rasa cukup, udah dia nanti takarannya segitu aja panasnya tuh. Terus sabunnya sama samponya, gue suka samponya, enak nih samponya nih. Berbusa, karena gue adalah tim berbusa. Kalau sampo harus berbusa. Terus nitisnya tuh banyak, lengkap banget. Ada sikat gigi, shower cap, wah lengkap lah pokoknya nih. Sampai ada cuci mulut. Ini cuci mulut, tuh cuci mulut. Cuma enggak, biasanya nggak ada cuci mulut, lebihnya ada cuci mulut doang. Bagus lah. Terus ini sabunnya ada sabun yang ditaruh sama ada sabun yang digantung tadi tuh. Ya namanya juga hotel bintang sekian,
Nah, tisunya juga banyak. Itu tisu yang gulungan, kalau habis bisa langsung ngambil lagi. Terus kita masuk ke ruang tengah. Kita karena udah berlima, jadi kita pilih kasurnya sekarang yang 2 gini nih. Biar apa? Biar tadinya tuh pengen digabung jadi lebih lebar. Taunya di sini tuh ternyata udah di lock. Jadi kalau kalian milih yang twin bed di sini nggak bisa nih, nggak bisa digabung karena dia itu udah di lock di sininya nih. Pokoknya bawahnya tuh udah nggak bisa aja, udah nggak bisa geser-geser. Nah, TV-nya juga gede, kayak seperti di hotel biasanya. Lebih besar lah, kalau biasanya itu katanya 32, ini 40, 50-an ya, 52. Terus di sini si TV-nya ini tuh ada apa namanya, pilihannya YouTube sama TV lokal. Terus belum ada Netflix ya, belum ada Netflix kan ya? Belum ada Netflix. Nggak bisa sih. Karena nggak ada aplikasi Netflixnya. Kita coba dia bisa mirroring, tapi kan kalau Netflix kan nggak mau dia di mirroring. Makanya ya udah nggak bisa Netflix, jadi kita nontonnya di YouTube. Terus botol minum tuh kita dapat 4 guys, 2 di kamar mandi, 2 di sini. Terus kopinya kita pakai alat Nespresso. Ada di video sebelumnya ya, cara menggunakan Nespresso. Ini kayak kapsul gitu, dimasukin ke dalam sini. Kan bentuknya espresso, pakai gelas kecil. Gelasnya banyak banget di sini dikasihnya. Terus ini lucu banget ininya nih, buat naruh airnya. Gue suka banget deh. Kalau bisa dibawa pulang, bawa pulang. Enteng, enak, cepat lagi panasnya. Nah, di sini tuh kalau minta es batu gratis ya. Tuh masih ada tuh. Ini udah minta yang kedua kalinya deh, kemarin. Karena lagi pengen bikin americano. Di sini tuh dapat kopinya juga banyak banget. Karena dia bukan kerjasama ya, satu manajemen sama apa namanya, Inspira Roaster. Nah, terus kulkas tuh dapat banyak minuman. Nah, di video sebelumnya tuh udah ada tuh kita videoin ya. Nah, ini semua minuman ini boleh diminum, nggak kena cas lagi, habisin pokoknya ya. Terus di sini juga ada video makanan, harusnya nih makanannya udah habis. Minuman keras ya? Ya, nggak ada minuman keras. Minum biji salah gitu nggak ada. Itu keras ya. Terus ada makanannya juga boleh dihabisin, nggak kena charge. Gelasnya banyak banget pilihannya. Mau gelas yang romantis sampai gelas yang bening. Ini gelas romantis nih. Cuma kita nggak pakai, takut pecah. Soalnya banyak anak-anak. Oke. Terus tadi nih di sini nih tempat kopi. Nih di video sebelumnya juga ada nih. Kopinya lengkap banget. Waduh, ada kopi kapsul, kopi drip, sampai kopi yang biasa. Lengkap, super lengkap untuk kopinya. Nah, apalagi ya? Ini meja belajar sama meja buat anak-anak. Ini ada kita dibekelin tempat pensil, penghapus, ya penghapus udah hilang. Pengserut. Dek, penghapus pengserutnya mana, Dek? Serutan. Terus ini ada solatif, nggak tahu solatif buat apa ya, anak-anak main solatif. Solatif di sini. Nah, solatif, terus ada main kayak apa namanya ini, bikin menara gitu. Cemilannya udah ditaruh di sini kan, kita udah mau pulang. Nah, terus kalau selain kasur kita tuh dapat namanya sofa. Nah, lumayan banget sofa ini, sama ada tempat duduknya bisa digabung. Bisa jadi sambungan, kasur sambungan kalau kita nih. Nah, ini nih sebenarnya view yang paling bagus nih di sini nih. Nah, bagus ya. Ini nih. Kita bisa ngelihat hijau. Buat orang-orang Jakarta yang kelihatannya gedung-gedung mulu, kalau lagi hijau gitu kayak segar gitu. Cuman kalau menurut gue nih agak ngeri. Karena kan bolong-bolong nih. Jadi kalau bawa HP, apalagi anak-anak kecil tuh yang sering bawa mainan, itu benar-benar mesti dijaga banget nih. Dan anak kecil kayaknya nggak boleh masuk juga, nggak tahu. Dijaga agak-agak. Terus buat yang takut ketinggian tuh langsung merinding. Ini harusnya dikasih cover cover bening ya, cover bening biar mengurangi resiko-resiko barang yang jatuh harusnya menurut kita sebaiknya. Ya, kurang lebih seperti itu di kamar. Ini paling standar ya kayak gini nih. Gimana presiden suite dan lain-lain ya?
Ini harganya. Family. Iya. Hah? Family rumah ya. Iya, family room. Terus fasilitasnya banyak banget, tapi fasilitas dari depan tuh dari kita masuk tuh udah bagus sih. Kotak-kotakannya gitu. Terus kalau fasilitas ada apa aja sih? Coba ya. Kalau fasilitas di sini jadi untuk anak-anak nggak perlu khawatir karena di sini ada kids club. Anak-anak itu ada tempat bermain, tapi bermainnya itu penuh edukasi. Dia punya arena buat menggambar, terusnya main apa namanya tuh ular tangga, tapi ular tangganya tuh orang gitu yang main, terus menulis dadu raksasa apa boneka gitu ya, kayak boneka gitu. Terus bisa menulis, membaca, terus ada bernyanyi, bermain musik, bermain apa tuh yang bola yang pakai papan itu. Pokoknya lengkap. Terus tempatnya juga enak banget, pasti anak-anak nyaman karena kayak suasana di playgroup atau di TK gitu. Warna-warni lah pokoknya, seru. Terus dari fasilitas yang selain buat anak itu juga ada fasilitas kolam renang pastinya yang katanya air hangat, tapi karena di sini mungkin terlalu dingin jadi airnya nggak terlalu kerasa panas kayak kalian kalau misalnya ngebayanginnya bakal kayak di Sariater atau di Cipanas itu enggak. Jadi airnya ya nyaman aja di badan tapi nggak yang panas gitu, jadi airnya nggak dingin nggak panas, kalau nyemplung nggak kedinginan tapi nggak kepanasan. Untuk ukuran kolam renangnya lumayan besar tapi sebenarnya nggak besar-besar banget, cuma dia infinity pool jadi langsung ke jurang gitu. Iya, anak-anaknya hati-hati juga ya, jadi di tempat anak-anak itu kan dia agak dangkal untuk kolam renangnya. Terus di ujungnya itu tetap dikasih kaca sama mereka memang, cuma ada celah-celahnya. Kalau anak kalian ukuran tubuhnya mini harus benar-benar diawasin karena kayak bisa nyelos dia di situ tuh. Hati-hati banget aja pokoknya untuk pada saat berenang diliatin banget. Iya, banyak rongga kalau anaknya kecil-kecil, apalagi sekarang kan banyak yang mini-mini ya kayak mamahnya nih. Iya, itu hati-hati aja gitu. Terus apa namanya, untuk fasilitas lainnya di sini ada music room. Music room itu tadinya kita pikir ruang karaoke, tapi kayaknya dia lebih ke ruang ngeband, dan itu kita harus bayar 250.000 per 2 jam. Jadi kayak pakai apa namanya one apa ya namanya kalau nyanyi ada rekamannya itu, nyanyi pakai rekam apa, one apa namanya? Bukan one apa namanya? Yang musiknya minus one gitu. One abut nggak tuh? Fasilitas lainnya di sini ada jogging track, terus ada anak tangga 270 anak tangga deh kalau nggak salah, aku lupa. Itu langsung menuju ke bawah ke jogging tracknya. Kayaknya di sini tuh nggak bisa deh kalau sehari, apalagi kalau kalian kesini terus mau jalan-jalan gitu. Aduh sayang banget, mendingan kalau kesini bener-bener full banget di sini biar bisa menikmati semua fasilitas yang ada di hotel ini gitu. Nah, selain itu ada juga ya kita mau ngomongin makanan nih. Untuk restorannya sendiri itu yang kita tahu sih ada 2. Yang satu adalah restoran yang buat breakfast sama restoran buat makan lah, intinya buat makan-makan berat. Terus yang satu lagi itu restoran kesukaan kita semua, nggak restoran ya, cafe. Ada kopinya udah pasti dari Inspira. Di sini untuk lantainya juga dibedain. Kalau yang Inspira itu ada di lantai M, kalau si restoran semeja, restoran untuk makan beratnya itu ada di lobby, dan keduanya ini bisa diakses oleh tamu dari dalam maupun dari luar. Jadi kalau kalian kesini cuma mau ngopi doang atau mau makan doang bisa gitu. Cuma kayaknya untuk semeja kalian harus reservasi sih, jadi nggak bisa kalau rame, apalagi ya mungkin kalau lagi sepi bisa langsung di situ, tapi kalau rame kayak hari-hari besar atau weekend kayaknya kalian harus reservasi dulu di semeja. Terus untuk apa namanya, tempat makannya juga enak banget, mengingatkan kita waktu zaman 2000-an 2010-an yang masih zaman-zaman kalau misal mau makan ngelihat pemandangan jurang, kayak lah jurang nggak tuh kalau harus ke Dago atas gitu misalnya, atau ke Setiabudi tapi ke ujung-ujung. Nah di sini
bagus banget dan pemandangannya ngingetin itu sih gitu. Mirip-mirip sama Padma juga, cuma mungkin kalau makanan memang nggak sebanyak Padma, tapi enak-enak semua untuk makanan gaya. Enak dan apa ya, emang kita mau makan gitu kan, ada beberapa hotel yang menyediakan makanan yang kadang nggak disukain kan sama pengunjungnya karena aneh gitu, tapi nggak di sini. Rata-rata makanannya itu memang sering kita lihat, dijaga kualitas, rasanya juga enak dan kita nggak bingung gitu untuk makanannya. Dan sehat-sehat juga, jadi kalau yang pengen makan sehat di sini oke, di sini ada disediain juga untuk makan sehat. Terusnya untuk kopinya juga udah pastilah kalau Inspira Roaster nggak perlu dijelaskan lebih lanjut ya, karena memang enak. Jadi kalian harus cobain deh Inspira Roaster itu, nggak harus ke Gaya, kalian bisa pesan langsung ke marketplace-nya, cobain deh, enak banget. Apalagi kalau kalian langsung datang ke kafenya. Gitu sih. Nah, untuk interior di sini juga bagus banget. Aku amaze-nya di sini memang lebih ke interiornya sih. Si Gaya ini dari awal kalau kalian nonton, kalian jangan lupa nonton video review kita di Gaya Cosmo yang di Jogja kan, aku bilang aku suka banget sama interiornya si Gaya ini karena kita banget gitu. Modern minimalis tapi mewah gitu. Dan di sini lebih mewah lagi otomatis karena udah bintang 5 di sini kan. Ya, kurang lebih begitu sih untuk review kita sekarang di Gaya. Mudah-mudahan nextnya kita bisa datang ke sini lagi dan menikmati semua fasilitas yang ada di sini. Dan mungkin bisa lebih lama lagi di Bandung. Oke, sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi di staycation dan jalan-jalan random selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye bye. Dadah. Dadah. Yuk, kita pulang. Dadah.